Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya CPMK 2 mengambil tentang kasus hukum waris non muslim dan orang yang hilang. Oke, jadi gimana hukumnya atau kasusnya pembagian waris kepada misal anaknya atau saudara-saudaranya atau istrinya itu non muslim atau hilang. Nah, seperti itu. Oke, di sini akan saya jelaskan. Oke, di Indonesia hukum waris untuk non muslim itu ada pada Undang-Undang Hukum Perdata KUHP Perdata yang bersifat individual dan bilateral. Garis keturunan laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama. Jadi kalau dalam undang-undang negara Indonesia itu non muslim tetap mendapatkan hak warisan. Namun ada beberapa permasalahan khusus sering timbul dalam praktiknya. Misalnya perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris. Nah, jadi misal pewarisnya itu Islam, kemudian ahli warisnya atau pewarisnya itu non Islam atau non muslim. Nah, dalam kasus ini KUHP Perdata tidak mensyaratkan kesamaan agama antara pewaris dan ahli waris. Seperti itu. Selama ada hubungan darah atau perkawinan yang sah secara hukum, hak waris tetap melekat. Itu dalam KUH Perdata. Tapi dalam komplikasi hukum Islam, nah berdasarkan pasal 171 huruf C KHI, perbedaan agama merupakan penghalang untuk mendapatkan warisan. Jadi nggak bisa mendapatkan warisan. Misal pewarisnya itu muslim, terus anaknya atau keturunannya itu non muslim, ya, jadi itu menjadi penghalang atau tidak bisa mendapatkan warisan. Kemudian berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung melalui beberapa putusan, nah itu bisa memberikan harta, ya, tapi melalui jalur hibah wajibah bagi ahli waris. Jadi bisa jika non muslim itu bisa mendapatkan kayak harta peninggalan orang yang meninggal itu, tapi melalui hibah, bukan pembagian warisan, seperti itu. Terus yang kedua, kasus orang yang hilang. Kasus orang yang hilang ini meninggalkan, misal orang yang hilang itu orang yang meninggalkan rumahnya itu udah lama nggak ada kabar, bertahun-tahun nggak ada kabar, hilang lah pokoknya, udah hilang kabar, nggak ada berita sama sekali juga. Nah itu gimana nanti ketika ada pewarisnya atau misal orang tuanya itu punya warisan, nah terus gimana dia dapat warisan atau tidak? Oke, menurut hukum perdata KUH Perdata, penyelesaian orang yang hilang itu ada dua. Jadi yang pertama, penunjukan kurator atau pengampu sementara. Jika seseorang meninggalkan rumah tanpa kuasa dan ada kepentingan mendesak, atas hartanya pengadilan negeri dapat menunjukkan kurator. Kurator itu biasanya keluarga terdekat. Jadi ada keluarga yang dekat itu yang bisa untuk mengurus dan mengamankan harta kekayaan orang yang hilang tersebut. Jadi tetap mendapatkan bagian, tapi itu nanti hartanya dititipkan kepada saudara terdekat, misalnya seperti itu. Terus yang kedua, ada pernyataan hilang sementara atau misal 3 tahun 5 tahun hilang, nggak ada kabar. Pihak yang berkepentingan dapat meminta pengadilan negeri untuk menyatakan secara resmi bahwa orang itu hilang. Terus ada juga pernyataan kematian. Jika itu terbukti misal ada kejanggalan, orangnya kelihatan kayak udah meninggal, nah ini bisa membuat pernyataan kematian. Oke, dalam hukum Islam orang hilang itu disebut mafsuh. Dalam pengaturannya diserahkan kepada kebijakan hakim. Nah, jadi dalam Islam itu status hukumnya secara asal orang yang hilang tapi masih dianggap hidup sampai ada bukti-buktinya, itu hartanya tidak boleh dibagi kepada ahli waris, dan ia juga bisa menjadi ahli waris jika ada kerabatnya yang meninggal dunia, seperti itu.
Jadi orang hilang itu bisa mendapatkan ahli waris, bisa juga tidak. Seperti itu. Jadi ada dua pembagian dalam kasus orang yang hilang. Oke, sekian dari CPNK 2. Sekian dari saya, banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.